lumayan banyak menyita waktu gua, energi gua karena overthinking tentang apapun itu, bahkan kejadian yang masih jauh akan kejadian tapi udah gue pikirin dari A sampai Z-nya, dan kalau Z-nya itu nggak ada, gue harus punya opsi A, B, C, D, E, F, G sampai Z lagi. Itu sangat-sangat melelahkan untuk gue sih. Mungkin ada beberapa orang yang ngalamin juga, tapi karena si overthinking itu tuh jadi bawa emosi yang harusnya enggak gitu. Misalkan gue ngebayangin hal-hal yang sedih, kayak ada orang-orang terdekat gue meninggal dan lain-lain gitu. Terus di situ gue jadi sedih sih, aneh sih memang. Dan gue benar-benar ngerasa capek dengan ini semua gitu, dengan overthinking gue ini. Yang mana kayaknya nggak bagus ya buat diri gue ya. Kalau buat lo semua yang anak-anak zaman sekarang pasti ngerti istilah toxic. Iya, jadi toxic tuh kan jadi kayak racun ya. Jadi kayak ngeracunin diri lu sendiri gitu. Halo, lu lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Pernah gak sih lu mikirin ketakutan lo yang kejadian? Ya kalau bahasa sekarang mungkin overthinking ya. Gue gak tahu kenapa itu jadi populer. Gue gak tahu juga kenapa itu jadi sesuatu yang normal, dinormalkan sekarang ini. Gue gak ngerti. Yang jelas dari dulu mungkin karakter gue adalah orang yang seperti itu. Kalau kalian yang mengerti dan percaya sama zodiak, gue Scorpio. Mungkin basicnya Scorpio seperti itu. Gue nggak tahu juga. Tapi balik lagi tergantung sama orangnya kan. Tergantung dia tumbuh di lingkungan seperti apa. Tergantung juga dia seorang pemikir apa enggak. Ya balik lagi ke orangnya sih. Bukan berarti semua yang zodiak sign-nya sama itu akan seperti itu. Gua nggak percaya itu. Soalnya balik lagi, mau zodiaknya sama pun kalau lingkungan tempat dia tumbuh itu beda, hasilnya akan beda sih. Kayak misalkan banyak banget lah hal-hal yang gua pikirin setiap harinya. Itu pun kenapa gua bikin The Noisy Thoughts ini, karena kayaknya harus gua buat jurnal si pikiran-pikiran gua ini gitu. Soalnya bener-bener lumayan banyak menyita waktu gua, energi gua karena overthinking tentang apapun itu, bahkan kejadian yang masih jauh akan kejadian tapi udah gue pikirin dari A sampai Z-nya, dan kalau Z-nya itu nggak ada, gue harus punya opsi A, B, C, D, E, F, G sampai Z lagi. Itu sangat-sangat melelahkan untuk gue sih. Mungkin ada beberapa orang yang ngalamin juga, tapi karena si overthinking itu tuh jadi bawa emosi yang harusnya enggak gitu. Misalkan gue ngebayangin hal-hal yang sedih, kayak ada orang-orang terdekat gue meninggal dan lain-lain gitu. Terus di situ gue jadi sedih sih, aneh sih memang. Dan gue benar-benar ngerasa capek dengan ini semua gitu, dengan overthinking gue ini. Yang mana kayaknya nggak bagus ya buat diri gue ya. Kalau buat lo semua yang anak-anak zaman sekarang pasti ngerti istilah toxic. Iya, jadi toxic tuh kan jadi kayak racun ya. Jadi kayak ngeracunin diri lo sendiri gitu. Ya lo ngapain sih? Harusnya sih nggak gitu. Balik lagi, idealnya tuh nggak kayak gitulah harusnya. Pun kayak gitu, harusnya lo bisa share sama orang-orang terdekat. Tapi kalau misalkan lo sungkan, ya get professional help. Itu paling make sense sih. Balik lagi, si overthinking ini tuh nggak tahu kenapa gue ngerasa ini mungkin menular untuk orang-orang tertentu ya. Kayak ada temen gue, dia mungkin lebih overthinking dari gue, dan karena gue lumayan intens ngobrol sama dia, komunikasi setiap hari apa segala macam, gue pelan-pelan jadi levelnya lumayan sampai ke dia nih. Sesimpel dia tuh punya ada beberapa fobia ya, ketinggian, atau misalkan
makanan yang berbau gitu, duren atau seafood yang bikin dia oke, gue ketakutan parah dari gue pertama ngelihat oke, lo mungkin paranoia orangnya apa segala macam, tapi akhirnya kok pelan-pelan gue jadi kayak gitu juga ya. Lucu banget sih. Tapi itu terjadi hidup gue dan akhirnya gue sadar, oh kayaknya gue harusnya nggak kebawa sama level overthinking seperti ini deh. Dan yang gue lakukan apa? Yang gue lakukan ya seperti biasa menenangkan ya, tapi si ngaruh menenangkan itu. Nggak, pasti orang-orang yang overthinking tuh nggak ngaruh lah. Dia omongin oke, tenang ya, ini nggak akan gini, ini nggak akan gitu. Tapi kan itu kan gue yang liatnya, bukan si orang yang overthinking banget ini gitu. Nggak akan ada impactnya sih gue rasa, dan masih kayak gitu juga sampai sekarang gue rasa. Tapi yang gue lakukan adalah mengurangi komunikasi gue dengan dia, karena gue merasa kalau misalkan gue intens komunikasi sama dia, gue lumayan jadi keikut lah kasarnya. Karena mungkin ya basically gue memang gampang untuk ngikut orang gitu loh, gampang adaptasi, nggak tahu juga istilahnya apa ya. Kalau ada yang tahu boleh komen deh biar gue juga tahu. Balik lagi, karena gue intens, mungkin gue jadi terlalu fokus, yang mana semua yang terlalu itu kayaknya nggak baik ya. Terlalu banyak minum air putih juga gue rasanya nggak akan baik deh. Tapi nggak tahu ya secara medis seperti apa. Tapi ya yang pasti berasa kembung banget lah kalau kebanyakan minum air putih. Yang normal-normal aja. Gue percaya semua yang terlalu itu tidak baik, dan semua yang pas-pas itu baik. Sesimpel itu sih sekarang pikiran gue. Dan karena gue ngerasain dampaknya ke diri gue juga, akhirnya iya, dan karena gue sadar juga sih, gue sadar karena ada dampaknya di diri gue, akhirnya gue coba, oke, kita ngatasin ini seperti apa ya. Ya akhirnya pilihan gue sampai sekarang itu kayaknya harus dikurangin komunikasinya, kayaknya harus jaga jarak kasarnya ya, biar gue juga tidak merasakan ada pressure yang tidak perlu di diri gue, tidak merasakan ada masalah baru di diri gue. Terus banyak cara sih sebenarnya. Pertama tuh gue coba distract dengan apa ya, dengan nonton film, dengan dengerin musik kesukaan gue, dengan jalan-jalan, dengan makan makanan yang gue suka. Semuanya tuh cuma untuk distracting, kayak gue lagi mikir apa, gue lagi punya pressure apa segala macam. Tapi itu kayaknya sah-sah aja dilakukan, soalnya balik lagi lo harus kenal diri lo sendiri dulu sih. Jadi lo tahu sebenarnya kalau lagi kayak gini tuh coba deh gue senengnya apa gitu. Kalau lo aja nggak tahu lo senengnya apa, ya lo nggak akan tahu lo mau kemana sih, lo mau ngapain, itu lo nggak akan tahu total. Ya ini sih simple ya, tapi banyak orang justru yang gue kenal nggak tahu mereka tuh sukanya apa, nggak tahu mereka tuh apa kegiatan yang bisa bikin mereka relax, apa kegiatan yang bisa bikin mereka senang. Kebanyakan tuh nggak tahu karena memang mungkin yang gue lihat pressure-nya terlalu banyak. Mungkin juga karena terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Yang mana itu buat gue penting sih. Punya waktu untuk diri sendiri itu penting. Mau cuma tidur sekalipun, mau itu cuma pesan makanan online, tapi itu buat lu sendiri gitu. Atau sesimpel lo beli sesuatu untuk diri lo yang mungkin kalau dilihat-lihat lagi 1-2 bulan kemudian setelah lo beli, ini gue kenapa beli ini ya, tapi itu bikin lo seneng gitu. Sesimpel itu. Banyak plus minusnya sih, tapi yang jelas cara gue keluar dari negativity itu tuh pertama sih gue distract diri gue dulu. Setelah gue sadar kayaknya bukan ini, kayaknya penyebabnya ini, akhirnya gue nemu sumber masalahnya di mana yang sebelumnya nggak bisa gue lihat karena gue terlalu fokus, terlalu intens sama si masalah itu ya. Ya akhirnya setelah gue tahu masalahnya di mana, setelah gue tahu itu ya gue tahu solusinya apa gitu. Meskipun kalau di kasus gue solusinya itu gue harus jaga jarak ya, dengan konsekuensi gue harus kehilangan satu orang yang dekat sama gue. Ya itu gue pilih lagi ya biar gue sehat. Soalnya kalau gue
kayak gitu terus, gue udah ngerasain dampaknya ke badan gue, dan gue nggak pengen sih. Gue pengen badan gue baik-baik aja. Gue masih pengen melakukan banyak hal dengan badan ini gitu. Tapi gue nggak tahu kalau lu overthinking atau lu punya temen yang sangat overthinking, lu kayak gitu juga, atau lu punya trik sendiri, atau justru dengan lu overthinking karena podcast ini lu jadi punya pemikiran baru yang lu overthinking juga. Ya gue nggak tahu, komen aja ya.